Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kembali kita ngaji tentang kitab haji, yakni tentang bagaimana beliau Rasulullah Muhammad SAW ini sangat memerlukan untuk menjalankan ibadah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, mengapa demikian? Coba kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala say'in min nawafili min asad asadda minhu ta'ahudan ala ra'atil fajr. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak ada sholat sunnah yang lebih Nabi Muhammad SAW tekuni daripada 2 rakaat fajar. Apa maknanya yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh termasuk sholat sunnah yang muakkadah, sholat sunnah yang sangat ditekankan, yakni punya posisi yang sangat strategis dalam rangka menuju sholat subuh. Ketika kita dari tidur malam sekitar 6 atau 8 jam, kemudian ada satu ibadah wajib, maka sebelum atau pra kegiatan wajib tersebut atau sholat sunnah fajar ini menjadi satu yang sangat strategis, sangat penting menuju sholat subuh. Bahkan sholat sunnah fajar ini dalam sebuah riwayat hadis yang lain, khairu minad dunya wa ma fiha. Kedudukannya lebih baik, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Menyambut pagi, menyambut fajar, menyambut sholat subuh, yakni ra'atil fajr asaddu ta'ahudan min nawafil indan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh ini lebih mulia dari dunia dan seisinya. Sehingga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini beliau tekankan di antara sholat sunnah yang lainnya. Asadda ta'ahudan. Beliau Rasulullah SAW sangat menekankan min nawafili ta'ahudan ala ra'atil fajar, yakni 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang ketiga, tidak mudah bagi muslimin semuanya, kita sekalian, untuk dapat bangun pagi dan kemudian sholat subuh 2 rakaat di masjid. Tidak mudah bagi kita sekalian umat Islam, apalagi yang bekerja sampai larut malam, pedagang makanan yang harus begadang sampai malam atau bahkan tengah malam, ini untuk bangun sholat subuh ini satu perjuangan yang sangat amat berat. Hal ini adanya pemahaman juga di tengah-tengah masyarakat kita, bahasanya aja turu sore-sore begitu, ada pemahaman yang ini perlu kita luruskan. Jadi yang benar itu tidur setelah selesai sholat isya dan tidak tidur sebelum sholat isya. Ini makruh, ayakrah, ayanam qablahu wal hadis ba'dah. Jadi yang benar itu selepas sholat isya dalam rangka menyambut sholat tahajud, dalam rangka menyambut 2 rakaat sebelum fajar, ini sangat baik apabila kita segera istirahat. Waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa. Jadi yang bekerja itu idealnya di siang hari. Petani, pedagang, pegawai, apapun pekerjaannya idealnya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kadang-kadang tidak ideal. Satpam, polisi, dokter, perawat, pedagang yang harus pedagang sampai malam. Nah, bagi mereka ini ada uzur yang diperkenankan. Tapi bagi kita yang tidak ada kegiatan penting, maka
alangkah baiknya kalau kita bisa menata waktu tidur kita, yakni setelah sholat isya langsung kemudian mempersiapkan untuk istirahat atau tidur. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak ketinggalan sholat subuhnya. Supaya apa? Supaya bisa sholat 2 rakaat fajar. Supaya apa? Supaya bisa sholat tahajud, insyaallah. Sehingga adanya bias pemahaman bahasanya ojo turu sore-sore, janganlah tidur waktu sore, itu perlu kita pahami dengan sesungguhnya. Dan tidak tidur terlalu larut adalah sebuah prestasi sebenarnya yang perlu kita banggakan. Sebenarnya ini prestasi yang sering kita dengar di tengah kaum muda ini, kalau kita dengar-dengar gitu ya, mereka berbicara, nongkrong gitu, anak nongkrong. Bagaimana saya tidurnya jam 1, saya tidurnya tadi malam nonton bola jam 2, saya tidurnya jam 3, saya tidurnya jam 4. Seolah-olah tidur semakin dini hari itu satu prestasi. Sebenarnya itu perlu kita luruskan. Yang keempat, semakin malam kita istirahat atau tidur malam, kemungkinan untuk bangun dini hari, untuk sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di masjid semakin kecil. Bagi jamaah haji, untuk berangkat ke haram, Masjidil Haram, ya, panggilan populer atau Masjid Nabawi di Madinah, ini bukan 5 menit sebelum azan atau ketika menunggu iqomat nih setelah azan, tidak, tapi 2 atau 3 jam sebelum azan. Luar biasa kan? Ini jamaah haji semangatnya luar biasa. Kenapa? Sebab kalau di puncak-puncaknya ibadah haji, azan baru berangkat, maka bisa kemungkinan besar ini tidak mendapatkan bagian tempat di dalam masjid, luar masjid yang jauh, mungkin di pelataran atau di parkiran bis-bis seperti itu. Dan tempatnya tidak nyaman. Maka para jamaah ini, khususnya dari Indonesia ataupun dari negeri yang lain, jam 2, jam 3 dini hari sudah berangkat ke haram. Untuk apa? Tawaf, untuk qiyamul lail, untuk tadarus, ngaji, untuk berdoa, berzikir. Ya. Dan baru pulang setelah sholat syuruk atau sholat isyraq. Jam 6, jam 7 itu baru pulang karena perut sudah terasa lapar, kemudian pengen kegiatan kamar mandi. Maka jamaah haji dari jam 3, berapa jam? 3 atau jam 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam. Ini dalam rangka menunggu ibadah sholat subuh atau dan sesudahnya. Ini luar biasa. Saudaraku dimanapun berada, ya kesuperan kitab haji atau jamaah haji yang luar biasa, dan semangat inilah semangat ibadah individual ataupun semangat ibadah jamaiyah suatu jamaah ini perlu kita jaga, kita pupuk sepulang dari ibadah haji. Banyak ibadah jamaah haji yang sudah pulang hari-hari ini. Alhamdulillah di 1445 Hijriah ini perjalanan haji tidak ada satu musibah besar ataupun satu kejadian yang luar biasa. Aman, nyaman, selamat, bahagia, alhamdulillah. Inilah semangat super untuk beribadah sebelum berangkat ke masjid, sebelum azan dan sesudahnya berada di masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Ini perlu kita jaga sepulang ke tanah air. Yang kelima, maka benar kebiasaan Rasulullah SAW untuk tidak tidur sebelum sholat isya. Ayyakroh ayyanam qabla isya wal hadis ba'dah. Beliau memakruhkan kita untuk tidur setelah sholat maghrib atau sebelum sholat isya dan tidak melakukan begadang, hadis, bercakap-cakap, ngobrol ngalang itu ba'dah setelah sholat isya. Ma'asa wa ja'alna laila ma'asa. Malam itu sebagai tempat waktu untuk tidur. Kalau ada satu kisah, saya pernah membaca di sebuah koran begitu, ada pedagang sate yang sangat laris luar biasa di Jakarta. Nah, larisnya ini kadang-kadang orang yang jauh itu datang untuk beli sate dari puluhan kilometer, harus menempuh jalan untuk menuju ke
pedagang tersebut. Ini sampai di situ ternyata sudah habis. Banyak yang kemudian kecewa karena sudah habis. Kemudian karena saking larisnya ini, pedagang sate mendapatkan masukan dari para pembeli. Pak, Mbok bukanya sampai malam. Pak, Mbok jualan satenya, dagangannya ditambahi, begitu. Apa yang beliau jawab? Rasanya malam itu waktu saya untuk istirahat, dan rezeki saya itu ya seperti yang sudah saya siapkan. Kalau ada yang kesini kemudian habis, ini ada pedagang yang lain yang juga butuh untuk dilarisi, butuh untuk dibeli. Maka ini jatahnya saudara-saudara saya yang lain. Nah, inilah kebijaksanaan yang luar biasa dari seorang pedagang sate, bahwasanya berjualan itu ya secukupnya, semampunya. Rezekinya itu sudah ditata sedemikian rupa dan tidak ngoyo, begitu ya dalam bahasa yang lain. Nah, ada beberapa peristiwa pembagian rezeki oleh malaikat rahmat pada waktu subuh atau sebelum subuh. Jadi ketika sebelum subuh itu biasanya ayam jantan berkokok. Cukuruku, begitu ya, jam 2, jam 3 itu. Kalau kita punya ayam jantan, mungkin tetangga kita, kalau kita nggak punya, itu akan bersaut-sautan berkokok. Itu tandanya apa? Penelitian menyebutkan bahwasanya kornea atau lensa mata ayam jantan itu bisa melihat dengan jelas kilau cahaya para malaikat yang turun ke bumi membagi rezeki. Nah, ketika itu kita dianjurkan untuk minal laili fatahajjat. Sebagian malam kita dianjurkan untuk salat tahajud. Asa ayyab asa rabbaka maqaman mahmuda. Nah, dengan demikian, dengan kita sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Insya Allah. Janji Allah seperti itu. Karena apa? Tadi malaikat membagi rezeki sedang turun. Nah, kalau kita tidur, kita tidak sedang berdoa, tidak sedang meminta, ya mungkin bagiannya diberikan pada yang lain, begitu ya. Kalau dalam bahasa guyonnya seperti itu. Tapi insya Allah tidak akan salah alamat nih rezeki itu. Jadi, jika kita bangun sebelum sholat subuh itu punya banyak kelebihan. Samping itu juga dari sisi kesehatan yang lain. Jadi bahwasanya ada ayat yang menyebutkan bahwasanya daun-daun itu bernafas. Jadi daun-daun itu di waktu pagi bernafas, juga di waktu siang dan waktu yang lain. Artinya khususnya di waktu dini hari itu ada O3, ada ozon, di mana dinginnya itu adalah dingin yang dibutuhkan oleh kesehatan kita. Jadi kalau kita pengen pernafasan kita baik, pengen kesehatan kita terjaga, fit, ya, prima, maka kita mandi di pagi hari sebelum sholat subuh. Ini bagus sekali. Bahkan orang-orang kita, guru-guru kita, para ulama zaman dahulu, kan biasanya mandi sebelum sholat subuh itu ngenom ke balung, artinya menguatkan tulang kita. Banyak sekali kemarin saya ke puskesmas untuk mencari surat keterangan sehat itu. Para pasien di sana ada antrian 5 orang kurang lebih, itu mengeluh bagian tulang kakinya ini ada yang tidak nyaman rasanya. Jadi semacam dibuat jalan sakit, diteguk sakit begitu. Nah, maka di antara kelebihan 2 rakaat fajar itu, inilah ada potensi-potensi ozon, potensi tulang kita menjadi sehat. Khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tidak, seorang yang sehat saja dia akan bisa menikmati indahnya dunia ini. Sebaliknya, orang yang sakit saja tidak akan bisa menikmati indahnya dunia ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga hadirin semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, kemanfaatan ilmu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah inahnya pada kita sekalian, berkata Islam muslimin semuanya, untuk dapat menjaga menegakkan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.